Menjadi bahagia bukanlah kejahatan. Apa salahnya melupakan semuanya? Dan cobalah untuk memulai hidup yang baru. Kau tahu kenapa bunga ini disebut sebagai lambang cinta? Karena bunga ini layu dalam sehari. Tapi aromanya tetap di udara. Untuk waktu yang cukup lama. Begitu juga cinta Azad untukku seperti bunga ini. Aku tidak bisa menghabiskan seluruh hidupku dengan Azad. Tapi cintanya, setiap saat yang dihabiskan bersamanya, kenangannya, akan selalu tinggal di pikiranku. Mahira ini gila. Kau bisa melihat cinta orang yang bahkan tidak ada di depanmu. Tapi kau tidak bisa melihat cinta orang yang menderita dalam cintamu siang dan malam. Yang siap untuk mengubah dirinya sendiri demi dirimu. Itu bukan cintamu, itu ketegaranmu. Karena kalau kau benar-benar mencintai aku, atau kalau kau tahu arti cinta sejati, pasti kau tahu bahwa cinta tidak mungkin tanpa kegilaan. Ada banyak cara untuk menjelaskan pada diri sendiri bagaimana menghibur dan bahagia Tuan Arman. Tapi saat kau menikmati rasa sakit, itu disebut cinta. Aku tahu sulit untuk hidup seperti ini, dengan rasa sakit ini. Tapi Azad dan cinta sejatiku lebih besar dari rasa sakit apapun. Dan aku bisa menghabiskan seluruh hidupku dengan bantuan cinta ini. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Jika kau ingin mati dalam ingatan Azad, kau boleh melakukannya. Kau bisa melihat cinta seseorang yang bahkan tidak ada di depanmu. Tapi kau tidak bisa melihat cinta orang yang menderita dalam cintamu siang dan malam. Apa salahnya melupakan semuanya dan cobalah untuk memulai hidup yang baru? Mahira! Mahira! Ihsan! Bibi! Latif! Cepat kemari! Mahira! Mahira! Mahira, tetaplah di sana! Mahira! Mahira, tunggu! Ya Tuhan! Mahira, tunggu! Mahira, jangan bergerak! Jangan lepaskan! Seseorang tolong! Apa ada orang? Tolong! Arman! Selamatkan dia! Ya ampun! Arman, ayo cepat! Cepatlah! Lihat! Mahira, Mahira, tetap di situ! Ya ampun, Mahira! Di mana Mahira? Selamatkan! Mahira! Mahira, tenanglah. Jangan khawatir, Mahira. Mahira, bertahan! Mahira, aku datang, Mahira. Di situ! Ayo, Arman, lakukan sesuatu! Cepat, lakukan sesuatu! Tapi kita harus menyelamatkan nyawa Mahira. Tapi bukan dengan mempertaruhkan nyawamu!
Mahira jangan khawatir. Mahira! Mahira! Arman, aku ada tali di jeep, akan kubawa. Tolong bawakan. Mahira jangan khawatir, Mahira. Mahira, kami akan membawa talinya. Tunggu di sana. Mahira! Aku bawa talinya. Jangan khawatir, tetap di sana. Cepat. Mahira pegang talinya. Mahira! Pegang talinya, Mahira. Mahira, pegang talinya! Tidak, aku akan jatuh. Mahira, aku bilang pegang talinya! Mahira jangan takut, pegang talinya. Mahira! Mahira, hati-hati, Mahira. Lakukan dengan hati-hati. Dia memegangnya. Lihat, cepat tarik. Ayo. Mahira, pegang erat-erat. Semuanya minggir. Cepat minggir. Arman, apa kau sudah gila? Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada siapapun. Cepat minggir. Ayo, cepat tarik. Ayo. Ehsan! Mahira, ayo! Arman, tarik talinya. Hati-hati. Arman, hati-hati. 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 Pegang aku. Pegang aku cepat. Pegang lebih erat cepat. Tarik.
Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan di sana? Ada perbedaan antara kebodohan dan kegilaan, Mahira. Aku tahu ini hidupmu, tapi banyak kehidupan yang terhubung dengan hidupmu juga, Mahira. Jika sesuatu terjadi pada hidupku, bagaimana aku bisa hidup? Arman? Arman, kau berdarah. Arman, kau terluka. Arman? Nyonya. Arman! Arman! Dokter, apa Arman baik-baik saja? Begini, area di sekitar jantungnya terluka. Dan dia pernah menjalani transplantasi jantung. Semoga saja jantungnya tidak mengalami kerusakan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan hidupku. Tidak, Mahira. Kebencianmu lebih besar dari nyawa seseorang. Tapi dia memiliki cinta di hatinya untukmu. Dan itu lebih besar dari kebencian. Tapi bagaimana mungkin kan, Begum? Sejak aku bertemu Arman, hanya kebencian yang kuberikan. Dan sebagai imbalannya, dia melakukan banyak hal. Dia pernah menyelamatkan hidupmu. Mungkin kau tidak tahu, tapi kami semua tahu. Aku harap seseorang bisa merobek hatinya dan menunjukkan betapa dia mencintai seseorang. Dia selalu saja bertanya-tanya tentang semua hal yang sudah dilakukan. Hanya kau yang tidak bisa melihat dia sudah berubah. Ini sudah malam, tapi operasinya belum selesai. Entah apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang mengatakan apapun. Dokter, Kami sudah menghentikan pendarahannya. Rumit untuk melakukan jahitan di tempat yang sama, di mana jantungnya ditransplantasikan. Mungkin ada infeksi besar juga. Tidak perlu cemas, kami sudah mencoba yang terbaik. Tapi ini akan memakan waktu. berapa lama lagi, dokter? Kau sudah melakukan operasi cukup lama. Mahira, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Dokter, aku yang bertanggung jawab atas kondisinya. Dengar, aku bisa mengerti, tapi tidak perlu cemas. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Aku mohon lakukan yang terbaik, dokter. Kau harus selamatkan Arman dengan cara apapun. Aku mohon coba. Mahira, tidak ada yang akan terjadi pada Arman. Arman harus segera sembuh. Pokoknya Arman harus hidup. Permisi, hanya satu anggota keluarga yang diperbolehkan masuk. Biar aku Baiklah, saja. suster. Tidak, Mahira. Biar aku saja. Aku mohon, Eksan. Ya sudah, kepergilah. Aku akan di sini.
Dia yang akan tetap di sini. Baiklah, jika ada apa-apa, tolong hubungi aku ya, oke? Mahira, jaga dirimu ya. Tidak ada yang tahu permainan takdir. Takdir bisa memberi tapi juga bisa merenggut segalanya. Dan takdir mempertaruhkan nyawa seseorang dan juga memberinya dunia. Kehidupan Arman tidak bisa begitu saja membuat Mahira mencintainya. Mungkin rasa takut akan kematian Arman bisa menyebabkan itu. Bagaimana keadaan Arman? Operasinya masih berlangsung, Ibu. Tapi aku yakin sekali, dia akan baik-baik saja. Iya, Sanam. Doa seorang ibu sangat kuat. Tuhan pasti akan mengabulkan doamu. Di mana Imi? Imi? Bukannya dia ikut dengan Ibu? Tidak, dia tidak ikut ibu. Ibu pikir dia bersama kalian. Oh, aku juga menjadi pelupa seperti ibu mertuaku. Aku lupa kalau Imi masih di taman. Imi benar-benar selalu saja membuat masalah. Apa yang akan kulakukan? Sanam, apa kau tahu di mana Imi? Ya, kau tidak perlu khawatir. Aku mengantarkannya ke Kainat. Ya Tuhan, aku sangat khawatir. Aku akan menghubungi Kainat. Tidak perlu, Ehsan. Aku akan pergi dan menjemputnya. Aku tidak perlu meneleponnya. Kalau begitu aku ikut. Tidak. Ehsan, aku akan menjadi ibunya Imi, kan? Beri aku kesempatan untuk menjalankan tugasku. Dan aku juga tahu kau sangat lelah. Aku harap Imi baik-baik saja. Kalau tidak akan ada masalah baru. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Tekanan darahnya menurun dengan cepat. Jangan sampai kehilangan dia. Perawat! Ya Tuhan, kutukanku melibatkan kebencian pada Arman. Tapi aku tidak pernah mengharapkan kematiannya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Imi bersembunyi di mana lagi? Imi! Imi! Aduh, kepalaku pusing. Maaf, apa kalian melihat seorang anak kecil namanya Imi? Imi tidak ada, adanya Jimmy. Hei Nyonya, kau mau kemana? Ayo main kartu dengan kami. Kami tidak akan macam-macam denganmu. Ayolah. Apa-apaan Apa yang dia? kau lakukan? Apa-apaan kau ini? Ayo, ayo. Kasar Kau itu sekali. bermain kartu! Ini bermain kartu! Gila, lari, lari, lari. Pergi kalian semua!
Amy, apa yang kau lakukan di bawah bangku? Kan kau yang bilang, aku harus tetap bersembunyi sampai kau menemukan aku. Permainannya sudah berakhir. Ayo kita pulang. Itu artinya aku yang menang. Iya, kau menang. Yeay, aku menang. Pemenang itu membutuhkan es krim. Iya, aku akan dapat es krim. Sekarang kita pulang ya. Baiklah, mari kita pulang. Yeay. Permisi. Kami telah menyelamatkannya. Operasinya berhasil. Jika kau mau, kau bisa bertemu dengannya. Sekarang dia hanya perlu beristirahat. Setelah beberapa waktu, kau bisa membawanya pulang. Kau hanya perlu merawatnya secara khusus. Terima kasih, dokter. Cepat bawakan omeletnya. Cepat. Hentikan sayang, temanmu sedang membuatnya untukmu. Omelet. Dia seekor ayam dan dia ingin omelet. Aku akan memberinya omelet sekarang. Setelah memakannya, dia akan mulai berkotek kok 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 seperti anak ayam. Cepat. Yeay, omeletnya sudah jadi. Ini omelet spesial untuk ini. Hai, Nenek Buyut. Kau diberkati. Ibu datang. Salam. Kau diberkati. Semoga Tuhan memberimu banyak kebahagiaan. Kenapa ibu hanya berdiri? Ayo ibu masuk. Ternyata nenek. Kau diberkati, nak. Kenapa sebelum datang tidak menelpon dulu, Nek? Aku kan bisa menjemput nenek di bandara. Bukankah dia ibu mertua Mahira? Apa yang dia lakukan di sini? Hari ini nenek habis melakukan perjalanan yang sangat panjang. Aku yakin nenek pasti lelah. Lebih baik nenek istirahat saja. Oh iya, Nenek Buyut. Dia adalah teman baikku. Dan sekarang dia menjadi ibu baruku. Ini benar, nenek. Wanita ini adalah tunanganku. Sebenarnya, semuanya terjadi begitu cepat sehingga aku tidak bisa memberitahu. Karena sesuatu yang penting, tidak pantas rasanya aku bicarakan lewat telepon. Suatu hubungan tidak akan sah tanpa persetujuan sesepuh. Apa yang kau pikirkan? Setelah bertukar cincin dengan wanita ini, dia telah menjadi tunanganmu. Bagaimana bisa seorang wanita yang jauh lebih tua darimu menjadi istrimu? Dia adalah ibu mertua seseorang. Aku hanya berziarah, aku tidak mati. Apa menurutmu tidak penting untuk menungguku datang ke sini? Maksudku bukan begitu, nenek. Itulah alasannya kami hanya bertunangan. Kami ingin nenek menghadiri semua upacara pernikahan yang kami adakan. Itu tidak akan pernah terjadi, Ehsan. Aku tidak akan pernah memberikan restu untuk pernikahan ini. Nenek, sebaiknya nenek istirahat dulu, kumohon. Rumah diisi dengan anggota keluarga. Untuk pertama kalinya aku ragu masuk rumah ini. Apakah ada yang masih membutuhkan aku di rumah ini? Atau sebaliknya? Aku akan memasuki rumah ini apabila wanita ini sudah keluar dari rumah ini. Sekarang wanita ini yang akan tinggal di sini atau aku?
keputusan ada di tanganmu. Apa yang aku lakukan? Ini salah. Benar-benar salah. Tapi kalau itu salah, kenapa tampaknya tidak salah? Apakah karena jantung Azad? Ibu, tolong jangan marah. Ini, minumlah dulu. Baiklah, ibu masuk ke dalam dan makan ya. Selama wanita itu tinggal di rumah ini, aku tidak akan minum air dari rumah ini. Sanam, aku mohon, tunggu sebentar. Kau tidak mengenal nenek, dia tidak bisa menghentikan apa yang ku mau. Tidak, Ehsan. Jika nenek ingin aku pergi dari sini, aku akan pergi. Apa hanya karena itu? Hanya karena wajahnya mirip dengan Tarana, Ehsan ingin menikahi wanita yang setua ibunya. Ibu, dia tidak setua aku. Dia pasti lebih tua darimu. Aku yakin itu. Tidak usah kau jelaskan apa-apa. Seperti aku adalah mertuamu, demikian pula dia adalah ibu mertua Mahira. Dia adalah ibunya Arman. Tidak menantu. Aku tahu niat wanita tua seperti dia dengan sangat baik. Hanya karena dia mirip dengan Tarana, maka kalian semua mendukungnya.
Aku memang sangat tidak beruntung. Aku memang tidak seperti Tarana. Tapi aku tidak bisa menggantikan Tarana. Sanam, itu sama sekali tidak benar. Tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang. Aku tidak ditakdirkan untuk menerima cinta kerabatku. Pertama, suamiku telah meninggalkan aku. Setelah itu Arman. Dan sekarang kau. Ibu tidak tahu kan betapa bahagianya Ehsan sekarang. Sejak Sanam hadir dalam hidupnya, dia tidak butuh obat-obatan lagi. Dan Imi, dia tidak bosan memanggilnya teman. Ibu, Imi membutuhkan seorang ibu. Ketegaran ibu mungkin akan menjerumuskan Ehsan ke dalam kegelapan lagi. Berhenti. Nenek, Kalau kalian ingin wanita ini tinggal di sini, dia harus tinggal di kamar yang lain. nenek, aku rasa Apa ini, Ehsan? Apakah pantas seorang wanita tinggal di rumah calon suaminya sebelum menikah? Kami akan segera melakukan pernikahan kalian, kalau tidak, apa nanti yang dikatakan orang? terima kasih, nenek. Kau diberkati, berbahagialah. Semoga Tuhan memberimu banyak kebahagiaan. Wanita tua ini menunjukkan sifatnya begitu dia datang. Sebelum dia ikut campur dalam pekerjaanku, aku harus segera menyingkirkan dia dari jalanku. Terkadang langkah drastis memperburuk masalah, bukannya menyelesaikannya. Jika aku mengusirnya dari rumah hari ini, hubungan ini tidak akan pernah hancur. Jika dia tinggal di rumah ini, akan menjadi lebih mudah bagiku untuk membongkar kedoknya di depan semua orang. Sanam, bagaimanapun caranya, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Azad, orang-orang bilang saat kau tidak mengerti apa-apa, kau hanya harus mendengarkan hatimu. Sejak pertama kali Arman hadir dalam hidupku, aku hanya membencinya. Tapi apapun yang dia lakukan untukku setelah semua itu, segalanya, kebencianku melemah di hadapan cintanya. Tempat yang ada di hatiku untukmu, diam-diam dia merayap ke dalamnya. Dan apa kau tahu, Azad? Sebelumnya aku akan merasa itu terjadi karena jantungmu yang berdetak di tubuhnya. Karena hanya aku yang bersemayam di hatimu. Jadi hatimu memanggilku. Meskipun itu ada di dalam tubuhnya. Aku tidak mengerti apa-apa, Azad. Aku merasa seolah-olah aku lupa cara membedakan antara baik dan buruk. Karena Azad, aku akan mati. Tapi aku tidak akan bisa melupakanmu. Banyak hal yang telah terjadi. Tapi aku tidak mengerti apa maksudnya.
Azad, kalau dia mengambil tempat yang sama dalam hidupku sama sepertimu, maka aku ingin tahu ini darimu. Aku ingin sinyal darimu, Azad. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengerti apa-apa. Apa artinya ini, Azad? Aku belum pernah bertemu denganmu. Tapi aku merasa seolah-olah aku sudah sangat mengenalmu. Mungkin karena jantung ini yang berdetak di dalam diriku. Terima kasih untuk semuanya, adik. Entah apa aku harus memanggilmu adik atau tidak. Tapi kita juga berbagi hubungan. Kita punya ibu yang sama. Dan aku sudah memaafkannya. Dan aku akan berdoa kepada Tuhan agar dia selalu bahagia. Apapun yang dia lakukan. Setelah itu agak sulit untuk memaafkannya. Tapi dia membawamu ke dunia ini. Adikku. Karena jantungmu ini, hari ini aku bisa hidup. Dan karena jantungmu juga, aku mendapatkan hidupku. Dia adalah cintaku. Dan aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Aku tahu betapa kau mencintainya. Cinta itu masih ada. Dan akan selalu ada. Tidak akan pernah menghilang.